Berita Mission Advent, Sabat 12 September 2020. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Buta Huruf Tapi Mampu Membaca. Diceritakan oleh Maria, bukan nama yang sebenarnya, seorang wanita berusia 29 tahun di Guinea, divisi Afrika Tengah Barat. Maria bukanlah seorang Kristen, tetapi dia terus bermimpi tentang Yesus. Dia mengorbankan seekor sapi dengan harapan mimpi-mimpi itu akan berakhir. Tetapi dia masih terganggu setiap malam selama sepekan. Kemudian seorang asing mengarahkannya ke kantor Jacob Bale, ketua gereja Masehi Advent hari ke-7 di Guinea. Dia bekerja dari rumahnya di Conakry, ibu kota Guinea. Ketika Maria menceritakan mimpinya, pendeta Jacob mulai tersenyum. "Kemuliaan bagi Tuhan," serunya. Maria terkejut. Dia tidak bisa mengerti mengapa si pendeta sangat bahagia. "Anda tidak perlu lagi mengorbankan sapi. Tuhan memanggilmu," kata pendeta Jacob sambil mengangkat Alkitab dari mejanya. "Saya pikir Tuhanmu telah melakukan kesalahan," kata Maria. "Saya selalu menjadi bagian dari agama keluarga saya." Pendeta Jacob mengulurkan Alkitab. "Ini Alkitabmu," katanya. "Apa yang akan saya lakukan dengan Alkitab itu?" Maria bertanya. "Aku bahkan tidak tahu cara membaca." Pendeta Jacob bertanya, apakah ada orang di dalam keluarganya yang bisa membaca? Dan Maria mengakui bahwa dia memiliki seorang sepupu yang bisa membaca. Pendeta Jacob menulis nama Maria di Alkitab. "Ambil Alkitabmu dan pergilah," katanya. Maria kesal dengan pendeta Jacob dan dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. "Memangnya siapa sih mereka?" pikirnya ketika dia berjalan pulang. "Mereka menyuruh saya untuk membaca Alkitab seolah-olah saya tidak mengenal Tuhan." Tiba di rumah, Maria meletakkan Alkitab di laci dan menutupnya. Dia ingin bersantai, menyalakan televisi di channel favoritnya. Dia melihat sebuah program tentang Yesus. Klik, dia segera mengganti channel. Tetapi muncul pula program lain tentang Yesus di channel kedua bahkan ketiga. Maria segera menelepon provider penyedia jasa televisi satelitnya. "Apakah yang salah dengan channel ini?" dia menuntut. "Setiap saluran adalah Yesus, Yesus, Yesus." Suara laki-laki terdengar bingung. "Semuanya beres," katanya. "Tidak, bukan itu," Maria berteriak. "Kemarilah dan perbaikilah TV saya." Tidak lama kemudian seorang teknisi pria datang dan memperbaiki setelan channel televisi. Ternyata semuanya berjalan normal. Maria terdiam. Maria pergi tidur, tetapi dia tidak berhenti memikirkan tentang Yesus. Lalu ia ingat Alkitab, satu-satunya cara untuk berhenti memikirkan tentang Yesus adalah dengan membacanya. Pada pagi hari, dia meminta sepupunya untuk datang. "Apa ini?" katanya sambil menunjukkan Alkitab. "Katakan padaku." Sepupunya yang bernama Hamado telah belajar di sebuah sekolah Kristen di Sierra Leone dan ia mengenali Alkitab. "Siapa yang memberimu Alkitab itu?" tanyanya. "Begini, kamu pernah bersekolah, jadi aku ingin kamu mengajariku membaca Alkitab ini. Ajari aku cara membacanya." "Apa yang kamu inginkan dengan Alkitab itu? Kamu tidak tahu cara membacanya." Hamado membuka Alkitab. "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Dia membaca, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Hamado membaca hingga akhir doa Tuhan Yesus. "Apakah kamu senang?" Hamado bertanya. Maria membawanya untuk menggaris bawahi ayat-ayat itu dan Hamado tertawa. "Kamu tidak pernah bersekolah, bagaimana mungkin kamu bisa membaca?" Namun Hamado tetap menggarisbawahi bagian ayat-ayat itu.
Pada malam itu, Maria mengambil Alkitabnya dan menemukan doa Tuhan Yesus yang telah digarisbawahi. Meskipun dia tidak pernah belajar membaca, namun dia berhasil membacanya. Lalu dia membuka halaman lain, dan ternyata hal itu mengejutkannya. Ternyata dia juga bisa membaca ayat-ayat lain dengan baik. Hari berikutnya, Maria tidak sabar untuk bercerita kepada Hamado. "Kemarin kamu menertawakanku, tetapi sekarang aku mau menunjukkan kepadamu bahwa aku bisa membaca," katanya. "Tidak mungkin," katanya Hamado. "Bahkan dalam mimpimu pun kau tidak bisa membaca." Maria membuka halaman Alkitab secara acak dan membaca. Hamado tampak terkejut dan takut. "Bagaimana kamu bisa melakukan itu?" tanyanya. "Sepupuku, itu adalah kecerdasan manusia," Maria menjawab sembari tersenyum. "Jika kamu benar-benar percaya bahwa kamu dapat melakukan sesuatu, maka kamu bisa melakukannya." Sejak saat itu, Maria membaca Alkitab setiap hari. Dia kemudian menyadari bahwa Yesuslah yang memberinya kemampuan untuk membaca Alkitab, dan dia memberikan hatinya kepadanya. Haleluya. Gereja Mahasiswa Tuhan hari yang ke-7 menghadapi tantangan besar dalam pemberitaan Injil di Gini, yang hanya memiliki 7% populasi yang beragama Kristen dan banyak orang yang memusuhi agama Kristen. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu pembangunan Gobaya Academy, yaitu sekolah ke-12 di Conakry, Gini, agar kasih Tuhan Yesus dapat diajarkan kepada banyak anak-anak dari keluarga non-Kristen. Terima kasih atas kedermawanan saudara. Demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati.